Jadi mungkin ukuran besar-besaran dari Gatotsuro ini juga mungkin berpengaruh pada ukuran ataupun tingkatan dari sebuah candi, yang mungkin semakin besar ukuran sebuah candi, maka pusaka tindih Gatotsuro ini yang sebagai pusaka tindih pondasi candi, maka akan juga dibikin lebih besar pula teman-teman. Ya, ini ukurannya berbeda dan mungkin ini dulunya berasal dari candi yang lebih besar daripada candi yang dari pusaka yang di sebelah kiri saya ini teman-teman. Dan bentuknya mungkin ini bentuknya berbeda, ini akibat dari uh, perbedaan kerajaan yang membuat sebuah candi. Itu juga bisa juga karena pada ilmu krisologi atau ilmu yang mempelajari tentang keris, perbedaan fisik pada sebuah benda juga menunjukkan asal usul dari kerajaan mana pusaka tersebut berasal. Jadi ini bentuknya berbeda, ini juga dapat dimungkinkan berasal dari kerajaan yang berbeda pula, sehingga setiap kerajaan pasti akan memiliki ciri khas masing-masing dalam pembuatan ataupun dalam bentuk pusaka yang mereka pakai. Itu untuk menunjukkan eksistensi dari sebuah kerajaan-kerajaan tersebut teman-teman. Kalau ini memiliki ekor yang panjang, dan yang ini mungkin ekornya terputus ataukah ini juga bentuknya memang asli seperti ini, ataupun ini dulunya panjang tetapi kemudian terputus. Saya juga kurang paham, tetapi pada dasarnya ini memiliki bentuk yang sama tetapi dengan panjang ekor yang berbeda dan dengan ukuran juga yang hampir sama teman-teman. Ini dulu ditempatkan pada pojokan, pada sudut-sudut bangunan candi, sehingga pasti waktu ditemukan pertama kali dalam kondisi yang terselimuti sedimen tanah yang sudah bercampur dengan karat seperti ini. Dan ini ada satu lagi yang sudah dibersihkan tapi dengan ukuran yang kecil pula, dan walaupun ini sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun, tetapi besinya ini masih sangat utuh teman-teman. Korosinya tidak tidak sampai memakan atau tidak sampai melubangi pori-pori besi ini, sehingga permukaannya masih relatif halus walaupun ini dahulu terpendam dalam tanah dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini juga menunjukkan kualitas ilmu metalurgi bangsa Nusantara zaman dahulu yang sudah mencapai tingkatan yang
begitu bagus, begitu hebat, sehingga besi yang terpendam dalam tanah selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ini masih dalam kondisi yang utuh dengan bentuk yang masih dapat dikenali dengan baik. Kalau dari posisi ini malah seperti pesawat siluman pembom B-56 kalau ya, pesawat siluman pembom dari Amerika. Kalau dari posisi ini mungkin dulu mungkin ini kalau diteliti juga memiliki aerodinamis yang cukup bagus, sehingga bentuk pesawat juga hampir mirip seperti ini teman-teman. Apakah ini juga ada teknis dari sisi aerodinamis? Saya juga kurang paham, tetapi kalau dilihat secara sekilas dari posisi seperti ini memang mirip sebuah pesawat pembom B-57 milik Amerika. Sangat mirip sekali teman-teman. Jadi mungkin ini, apakah ini dulu prototipe bentuk dari pesawat ataupun apa, saya juga kurang paham. Tetapi ini kalau dari literasi yang saya baca, ini adalah pusaka Gathosuro yang berfungsi sebagai tindih dalam mengawali sebuah pembuatan candi. Dan saat ini pusaka ini digunakan sebagai tindih pusaka lain karena